Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Benar. Antum sudah terbawa emosi. Sabar, seorang dai masa emosian. Saya tidak emosi. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, channel kita selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan berpikir dengan waras, ya, sehingga kita tidak mudah termakan hoak, kabar yang jauh daripada kebenaran. Saudaraku, Injil selalu diberitakan dan harus diberitakan. Ada waktu, tidak ada waktu, baik atau tidak baik, Injil harus selalu diberitakan. Saudara tahu, di neraka nantinya banyak sekali orang yang menjerit karena tidak menerima keselamatan masa di dunia. Ketika mereka menjerit, mereka minta kepada Tuhan, mereka menuntut keadilan sama Tuhan di saat mereka berada di dalam neraka. Keadilan apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut kita Bapak Ibu, karena kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Karena kita tidak memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Karena kita tidak memberitakan siapa Yesus Kristus kepada mereka. Dengan berbagai alasan kita tidak memberitakan Yesus Kristus. Yang pertama sekali kita sering buat alasan hikmat. Ya Bang Pendi, kita berhikmat, nanti ada waktunya, ada saatnya kita memberitakan Injil kepada teman ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saudara memberitakan Injil, tiba-tiba teman ini mati, meninggal. Nah, ketika meninggal, kemana rohnya? Di mana tempatnya? Kemana dia pergi? Ya, apakah dia ke surga atau ke neraka? Alkitab berkata, siapa yang menolak aku, maka menolak dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, ketika orang itu menolak Injil, tidak menerima Injil, maka tempatnya itu neraka. Maka jangan sampai kita ini menunda-nunda waktu untuk memberitakan Injil. Ada waktunya kita beritakan Injil, tapi kita tunda. Sebentar lagi, nanti perlu berhikmat. Banyak orang bla 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 bla, telah mati dia. Mati, masuk neraka. Maka di neraka orang itu menjerit-jerit, berteriak, meminta Tuhan supaya Tuhan menuntut kita karena kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Ingat, Alkitab berkata apa? Darah mereka ditanggungkan atas kita. Sahabat kita, teman kita, kerabat kita, keluarga kita di neraka nantinya. Teman kita, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita, mereka belum menerima Injil masa di dunia ini. Mereka meninggal masuk neraka. Di neraka nantinya mereka menjerit, mereka teriak sama Tuhan. Mereka menuntut kita Bapak Ibu, karena kita masa di dunia tidak memberitakan Injil kepada mereka. Alkitab berkata, nyawa mereka ditangguhkan atas kita, darah mereka ditangguhkan atas kita, kesalahan pelanggaran yang mereka lakukan ditangguhkan atas kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena masa di dunia ini kita lambat memberitakan Injil. Kita mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda memberitakan Injil. Maka dari itu Bapak Ibu, Injil itu harus diberitakan. Orang yang menerima Injil mendapatkan dua istimewa. Yang pertama, mati, tidak mati dalam binasa, tidak mati dalam kesia-siaan, tidak mati dalam dosa. Meninggal langsung ke surga Bapak Ibu. Tempatnya sudah di Firdaus. Itu mati orang yang menerima Injil. Yang kedua, masa di dunia ini, orang yang menerima Injil, percaya kepada Injil, hidupnya damai, tentram, tidak suka berantem, tidak suka huru-hara, tidak suka mencemooh, tidak suka mencaci maki, tidak suka menyebarkan berita bohong, tidak suka menyebarkan berita hoak, tidak suka fitnah, memfitnah. Dan orang yang menerima Injil, yang bertakwa kepada Injil, itu di dalam hatinya ada rasa santun dan kasih sayang. Ketika melihat perbedaan, maka orang itu tidak akan mudah terpancing, mudah terhasut, mudah termakan emosi, sehingga tidak terjadi baku hantam. Itu keistimewaan orang yang menerima Injil, yang percaya kepada Injil. Emosi bisa terkontrol. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Banyak Bapak Ibu di dalam kekristenan itu antara sinode A dengan sinode B, antara gereja A dengan gereja B, itu ada pengajaran-pengajaran yang tidak sama, ya.
ada pengajaran-pengajaran yang tidak sama. Tetapi saudara tidak pernah melihat, saudara tidak akan pernah mendapatkan antara gereja A dan gereja B, pendeta A dan pendeta B, jemaat A dan jemaat B karena pengajaran mereka baku hantam. Itu tidak akan terjadi di dalam kekristenan. Kenapa? Roh Kudus selalu mengingatkan, justru dengan perbedaan itu kita bisa berjalan bersama-sama. Kita justru bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Kita justru bisa minum kopi bersama di warung walaupun pengajaran kita berbeda. Yang penting juru selamat kita tidak berbeda. Haleluya. Bapak Ibu, pengajaran kita berbeda, sinode kita beda, gereja kita berbeda, tetapi juru selamat kita satu. Maka tidak ada saudara jumpai di dalam kekristenan itu ada orang yang baku hantam. Tidak saudara dapatkan orang yang baku hantam di dalam kekristenan. Tetapi di dalam agama saya yang lama Bapak Ibu, itu terkotak-kotak juga ya. Antara imam ini dengan imam sana, antara ini dengan sana, antara Islam ini dengan Islam sana, itu sering baku hantam. Seperti video berikut ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Judul video yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar itu mengenai apa itu kadrun. Saudara mau dengar bagaimana kadrun itu? Apa itu kadrun? Siapa kadrun? Mari kita menyaksikan cuplikan video berikut ini. Banyak yang bertanya ke saya, apa sih Bang maksudnya kadrun itu? Kalau dapat pertanyaan gini saya pasti ngakak, soalnya lucu. Nyebutinnya aja udah lucu, apalagi lihat orang-orangnya. Oke, saya pengen serius mau jelaskan bagaimana istilah kadrun ini berawal. Seperti kita tahu, sejak reformasi tahun 98, mendadak di sekeliling kita banyak orang-orang yang sibuk beragama tetapi dengan kekerasan. Mereka bahkan dengan teganya mengucapkan kalimat Tuhan Maha Besar dengan melakukan pengerusakan di mana-mana. Dan ciri mereka rata-rata sama, berpakaian gamis dengan cengkok bicara yang ke-Arab-Araban. Jenggotnya ada yang tebal, ada yang panjang, tapi ada juga yang cuma selembar. Mereka rata-rata fanatik, kurang pintar, dan selalu menganggap dirinya paling benar. Inilah kesalahan antum. Seharusnya antum itu tabayun, ya, mengenalkan dengan para alim ulama dulu. Anda merasa benar. Saya di sini juga tidak menyalahkan Anda. Kesalahan Anda cuma satu. Anda suka menyalahkan orang lain. Siapa yang menyalahkan? Oke. Dan saya menyalahkan. Kan? Ketika sesuatu itu tidak dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan pasti salah, perkara yang diada-ada. Antum pernah tahu dengan sejarahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terompanya sendiri sampai ke surganya Allah karena amalan beliau yang sangat dahsyat, salat sakral wudu yang benar. Beda kita dengan sahabat, beda. Apa yang membeda? Sahabat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak membuat amalan yang menambah-nambah. Sebenarnya kita tidak melihat dari Rasulullah SAW. Banyak hari orang beramal, tidak contohnya Nabi SAW. Kalau antum punya murid yang banyak, berapa banyak murid yang tersesat? Nah, ini kesalahan antum. Mudah sekali untuk menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah letak kesalahannya. Saya tidak mengkafirkan maupun menyalahkan. Namun kan ini kan kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Benar. Antum sudah terbawa emosi. Sabar, seorang dai masa emosian. Saya tidak emosi. Justru saya ingin meluruskan kesesatan itu. Nah, di mana letak kesesatan saya? Antum harusnya beristighfar kepada Allah SWT. Antum yang beristighfar, bukan saya. Makin kesini mereka makin brutal. Apalagi di masa pemerintahan Jokowi, kelompok yang berbaju agamis ini kelihatan sekali dikendalikan oleh kelompok politik yang di belakangnya ada mafia yang rela mengucurkan dana besar-besaran untuk menekan pemerintahan melalui aksi massa. Dan masalah besar lainnya adalah kelompok seperti ini selalu mengatasnamakan umat Islam. Mereka seolah-olah mewakili agama Islam dalam melakukan kerusakan, sehingga nama Islam tercoreng di mana-mana sebagai agama yang bodoh dan barbar.
seperti mereka. Tentu ini membuat banyak orang yang beragama Islam seperti saya tidak sudi disamakan atau berada satu barisan dengan mereka. Enak aja, kita ini Islam moderat yang ramah dan menjunjung tinggi Nusantara dengan segala keragamannya. Kita beragama dengan akal, bukan dengan doktrin dari ustadz-ustadz palsu yang penuh kepentingan dan suka mengkapitalisasi kebodohan. Nah, karena itu kelompok orang yang beragama Islam moderat ini mencoba memisahkan mana emas dan mana kotoran. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang mengklaim agama Islam dan mereka pakai sesuai kepentingan mereka. Dan akhirnya sesudah perdebatan yang cukup panjang di media sosial dengan nama-nama yang unik untuk mereka, terpilihlah istilah kadrun sebagai sebutan yang ikonik dan mudah diingat. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun, seekor kadal yang hidup di Timur Tengah di padang pasir. Dia selalu sembunyi di dalam pasir, mengintip-intip situasi dan baru keluar kalau ada nasi bungkus. Makanan. Mirip kan? Saya juga baru tahu, ternyata oleh orang-orang Arab sendiri, kadal itu dimakan. Dagingnya katanya enak, meskipun saya pasti geli kalau disuruh mencoba. Dan akhirnya, karena banyak kemiripan antara kadal gurun di Arab sana dengan kadal gurun yang banyak di sini, akhirnya istilah itu populer. Dan dengan populernya istilah itu, maka terpisahlah antara agama Islam dengan orang yang memanfaatkan agama Islam untuk kepentingan politik kelompoknya. Seperti waktu Pilpres kemarin, di mana sekelompok kadal gurun bisa bermutasi jadi kampret ketika ada maunya. Stigmatisasi ini sangat penting karena di banyak negara model-model seperti kadal gurun ini berkembang dan mereka mengatasnamakan Islam. Dan yang mereka lakukan membangkitkan kebencian terhadap agama Islam sehingga muncul istilah Islamofobia. Kebencian banyak orang terhadap kelompok kadal gurun ini akhirnya menimbulkan korban jiwa yang tidak berdosa seperti yang dulu terjadi di Christchurch di Selandia Baru. Jadi sudah paham kan kenapa istilah kadal gurun itu harus ada? Ini bukan mengkotak-kotakan anak bangsa, tetapi sebuah simbol penting yang harus dilakukan supaya tidak ada kelompok apapun yang bisa mengatasnamakan agama yang suci untuk kepentingan jahat mereka. Nah, Bapak Ibu sudah tahu apa itu kadrun dan siapa itu kadrun. Dan tentu juga Bapak Ibu sudah paham kenapa kita harus memberitakan Injil. Di dalam kekristenan sendiri Bapak Ibu, antara sinode A dengan sinode B, itu ada ajaran-ajaran yang berbeda juga. Tetapi kita tidak pernah melihat antara sinode A dengan sinode B itu saling baku hantam. Kenapa? Karena di ajaran kekristenan itu dikedepankan kasih, dikedepankan pengampunan. Bahkan antara gereja A dengan gereja B saja ada pengajaran-pengajaran tertentu yang berbeda. Tetapi sekalipun sinode kami beda, gereja kami berbeda, juru selamat kami sama. Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan saudara-saudara semuanya bisa tahu, bisa paham kenapa kita harus memberitakan Injil. Dan saudara juga tahu benar siapa itu kadrun dan apa itu kadrun. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah. Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.